Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa membaca doa dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon yang rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, anak-anak, waktu jam istirahat, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian bermain bersama teman atau kalian makan bekal yang kalian bawa dari rumah? Apakah kamu bermain dengan temanmu? Ya, pasti kalian bermain dengan teman saat jam istirahat. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Ya, kalian harus rukun dengan teman dan tidak boleh bertengkar. Anak-anak, kalian pasti sudah sangat rindu dengan suasana di sekolah. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu agar kita bisa kembali belajar di sekolah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, anak-anak, di sini ada Udin dan ibu sedang melakukan percakapan. Ayo kita baca sama-sama percakapan antara ibu dan Udin. Kata ibu, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Tanya Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, jawab ibu. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah. Anak-anak, kalau di subtema 2 yang lalu kita belajar kalimat ajakan, nah sekarang di subtema 3 ini kita akan belajar kalimat perintah. Lalu kalimat perintah itu artinya apa ya anak-anak? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu. Anak-anak, kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata-kata kan atau lah. Misalnya, ambillah, buanglah, masuklah, tutuplah, dan simpanlah. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Jadi, bukan hanya kalimat ajakan yang menggunakan tanda seru, tapi kalimat perintah juga diakhiri dengan tanda seru. Anak-anak, mengucapkan kalimat perintah harus dengan sopan, atau bisa juga kalian lengkapi dengan menggunakan kata tolong. Misalnya, tolong bukakan pintu itu. Nah, itu sopan ya anak-anak.
Jangan kalian sambil membentak, "Hei, bukakan pintu itu." Nah, itu tidak boleh anak-anak. Itu tidak sopan. Jika kalian ingin memerintahkan orang lain, harus diucapkan dengan sopan dan bisa dilengkapi dengan kata tolong. Anak-anak, ayo berlatih. Coba kalian sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan Ibu tadi yang sudah kita baca. Kalimat perintah yang pertama adalah, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Ini adalah contoh kalimat perintah. Maksud dari perintah Ibu adalah Ibu menyuruh Udin untuk membagikan bekalnya dengan teman-temannya. Kalimat perintah yang kedua, "Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Di sini maksud perintah Ibu yang kedua adalah Ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali. Coba anak-anak kalian perhatikan penulisan kalimat perintahnya. Penulisannya selalu diakhiri dengan tanda seru. Contoh lain kalimat perintah adalah yang pertama, "Jagalah kebersihan kelasmu. Buanglah sampah di tempat sampah. Tolong ambilkan buku itu, Doni. Masuklah ke kelas dengan tertib." Ini adalah contoh kalimat perintah. Baik anak-anak, sekarang kita kerjakan tugas 1. Tugas 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Di sini ada 5 kalimat perintah yang harus kalian lengkapi. Perhatikan nomor 1. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi, berarti kita lengkapi apa kata perintah yang cocok untuk kalimat tersebut. Ya, masuklah. Jadi kalimatnya, "Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi." Untuk yang selanjutnya kalian bisa berlatih dan kerjakan ya anak-anak. Ayo anak-anak, kita mengamati. Di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Ada Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Nah, di sini Udin menggambar menggunakan pensil warna. Edo menggunakan spidol, sedangkan Siti menggunakan krayon. Anak-anak, apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Ya, pasti hasilnya akan berbeda karena mereka menggunakan alat warna yang berbeda. Ayo sekarang kita pasangkan siswa dengan hasil gambarnya yang sesuai. Di sini ada Udin, Edo, dan Siti dengan hasil gambar mereka masing-masing. Sekarang kita lihat dulu, Udin menggunakan pensil warna. Kira-kira yang mana hasil mewarnai menggunakan pensil warna? Ya, gambar yang kedua ya anak-anak. Lalu ada Edo. Edo menggunakan spidol. Yang mana hasil gambarnya anak-anak? Ya, yang gambar sekolah. Dan Siti menggunakan krayon. Kalau Siti, hasil gambarnya adalah yang gambar taman, gambar pertama. Sekarang, ayo kita tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Kalau krayon menghasilkan warna yang tebal dan memiliki tekstur yang kasar. Kalau menggunakan pensil warna menghasilkan warna yang halus dan tipis, memiliki tekstur yang halus. Nah, kalau menggunakan spidol menghasilkan warna yang tebal dan memiliki tekstur yang halus. Selanjutnya, ayo kita berlatih.
Tugas yang kedua mata pelajaran SBDP adalah buatlah gambar lalu warnai menggunakan salah satu alat mewarnai. Boleh spidol, boleh pensil warna atau krayon, atau boleh juga kalian kombinasi dari ketiga alat tersebut. Untuk jenis gambarnya sesuai dengan kreasi kalian masing-masing, sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi kalian bebas mengekspresikan apa yang mau kalian gambar, lalu warnai menggunakan alat-alat yang kalian miliki seperti pensil warna, spidol atau krayon. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan ada 117 siswa perempuan. Coba kalian perhatikan. Lalu ayo kita hitung berapa jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya. Anak-anak, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau cara pendek. Perhatikan, sekarang kita menghitung menggunakan cara panjang. Yang pertama kita lakukan adalah harus memisahkan terlebih dahulu nilai ratusan, puluhan, dan satuan. Baru kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Satuan ditambah satuan, puluhan ditambah puluhan, dan ratusan ditambah ratusan. 125 ditambah 117. 125 ratusannya adalah 1, maka nilainya 100, ditambah puluhannya 2, maka nilainya 20, ditambah satuannya 5, maka nilainya 5. 117 ratusannya adalah 1, maka nilainya 100, ditambah puluhannya 1, maka nilainya 10, ditambah satuannya 7, maka nilainya 7. Selanjutnya kita jumlahkan berdasarkan nilai tempatnya. Ratusan harus ditambah dengan ratusan, puluhan ditambah dengan puluhan, dan satuan ditambah dengan satuan. Sekarang kita jumlahkan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi 200 ditambah 30 ditambah 12. Nah, anak-anak, agar lebih mudah dalam menjumlahkan, maka kita pisahkan terlebih dahulu antara puluhan dan satuan pada bilangan 12. Bilangan 12 jika kita pisahkan antara puluhan dan satuannya menjadi puluhannya adalah 1, maka nilainya 10, ditambah satuannya adalah 2, maka nilainya 2. Jadi 12 dipisahkan antara puluhan dan satuan menjadi 10 ditambah 2. Maka kita tulis 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Angka 12 sudah kita pisahkan antara puluhan dan satuan menjadi 10 ditambah 2. Pada penjumlahan 200 tambah 30 tambah 10 tambah 2 ada 2 nilai puluhan. Maka kita gabungkan nilai puluhannya menjadi 30 ditambah 10 sama dengan 40. Maka penulisannya 200 ditambah 40 ditambah 2. Setelah nilainya menjadi hanya ada ratusan, puluhan, dan satuan, maka kita dengan mudah menjumlahkan. 200 ditambah 40 ditambah 2 sama dengan 242.
Ayo anak-anak, sekarang kita menghitung atau menjumlahkan menggunakan cara pendek. Yang harus diperhatikan adalah nilai tempatnya. Jadi, setiap angka yang dijumlahkan harus sesuai dengan nilai tempatnya. Ratusan harus lurus dengan ratusan, puluhan harus lurus dengan puluhan, dan satuan juga harus lurus dengan satuan. Dalam penjumlahan cara pendek, kita harus menjumlahkan mulai dari satuannya, lalu jumlahkan puluhannya, baru jumlahkan ratusannya. Ayo anak-anak, kita jumlahkan. Kita mulai dari menjumlahkan satuannya terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Karena ini adalah tempat satuan, maka yang kita tulis hanya nilai satuannya, yaitu 2. Sedangkan angka 1 kita simpan sebagai angka puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 125 ditambah 117 hasilnya 242. Ayo anak-anak, selanjutnya kita berlatih. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Perhatikan, 267 ditambah 129. 267 menjadi 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 menjadi 100 ditambah 20 ditambah 9. Sekarang kita jumlahkan. Ingat, jumlahkan sesuai nilai tempatnya. Sekarang kita jumlahkan dari nilai ratusan. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nilai puluhannya 60 ditambah 20 sama dengan 80. Nilai satuannya 7 ditambah 9 sama dengan 16. Anak-anak, perhatikan, karena angka 16 harus kita pisahkan antara puluhan dan satuan. Angka 16 puluhannya 1, maka nilainya 10. Satuannya 6, maka nilainya 6. Jadi 16 jika kita pisahkan antara puluhan dan satuan menjadi 10 ditambah 6, maka kita tulis menjadi 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan, di sini ada 2 nilai puluhan, maka kita gabungkan kedua nilai puluhan tersebut. 80 ditambah 10 sama dengan 90. Maka hasilnya menjadi 300 ditambah 90 ditambah 6. Kalau sudah masing-masing terdiri dari 1 ratusan, 1 puluhan, dan 1 satuan, maka kita tinggal jumlahkan. Hasilnya adalah 396. Selanjutnya, perhatikan menghitung cara pendek. 475 ditambah 254. Kalau menggunakan cara pendek, yang harus kita jumlahkan adalah nilai satuannya terlebih dahulu. Perhatikan, nilai satuannya adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sekarang kita hitung nilai puluhannya.
7 ditambah 5 sama dengan 12. Kita tulis 2. Angka 1 kita simpan sebagai angka ratusan. Sekarang kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Maka 475 ditambah 254 sama dengan 729. Seperti itu ya anak-anak, cara menjumlahkan menggunakan cara panjang dan cara pendek. Selanjutnya, ayo kerjakan tugas yang ketiga mata pelajaran matematika. Tentukan hasil penjumlahan berikut ini. Kalian jumlahkan menggunakan cara panjang seperti penjelasan ibu tadi. Lalu, jumlahkan menggunakan cara pendek seperti penjelasan yang tadi sudah ibu jelaskan. Kalian hitung dengan teliti ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.